Kembali diani siang pemirsa, jenazah siswa SMP yang tenggelam saat mengikuti praktik renang di sungai akhirnya ditemukan. Jenazah korban dievakuasi dari kedalaman 4 meter dengan kondisi tersangkut batu di dasar sungai. Setelah 2 hari pencarian, tim gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Nganjuk akhirnya berhasil menemukan jenazah Muhammad Ali Kadarusman, siswa SMP yang tenggelam saat menjalani praktik berenang di Sungai Brebek. Jenazah korban dievakuasi dari kedalaman 4 meter dengan kondisi tersangkut batu di dasar sungai. Korban tewas saat mengikuti pelajaran praktik berenang di sungai karena sekolah tidak memiliki fasilitas kolam renang. Terkait dengan ini masih kami pelajari, ya, masih kami pelajari apa-apa yang harus menjadi ketentuan dalam pengawasan siswa yang berada di luar jalur sekolah. Polisi akan memintai keterangan pihak sekolah terkait insiden ini, sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan santri di Situbondo, Jawa Timur memilih mudik lebih awal. Ya, para santri ini kembali ke daerah asal mereka menggunakan kapal feri. Ratusan santri Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, Jawa Timur tiba di Pelabuhan Feri Jangkar. Membawa tas dan koper selayaknya pemudik, para santri bersiap kembali ke kampung halaman di Pulau Kangean, Sumeneb, Madura. Meski tidak diwajibkan menjalani tes antigen sebelum memasuki kapal feri Maguwo Halu Oleo, para santri diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Ini di pulang lebih awal sebelum puasa, kenapa? Ya memang acara tahunan itu biasanya 1 minggu sebelum bulan puasa Ramadan memang sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Ada liburan. Oke. 3 terminal bus antar kota antar provinsi di Jakarta akan ditutup pada mudik lebaran tahun ini. Penutupan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah atas aturan larangan mudik. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan akan menutup terminal Kalideres, Tanjung Priuk dan Kampung Rambutan pada lebaran kali ini. Saat ini DKI Jakarta memiliki 4 terminal yang melayani rute perjalanan antar kota antar provinsi. Meski terminal Pulau Gebang nantinya tetap beroperasi, masyarakat harus mematuhi aturan keluar masuk wilayah yang ditetapkan pemerintah. Ya, dan bagaimana situasi terminal di Ibu Kota jelang Ramadan? Ada rekan kami Gebi Natasha di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Gebi, apakah sudah ada warga yang memilih mudik lebih awal di Terminal Pulau Gebang saat ini? Ya, Fadi dan juga Lista, betul memang dari hasil pantauan tim di lapangan, tadi kami sempat mewawancarai beberapa penumpang begitu, dan kami mendapati bahwa beberapa dari penumpang tersebut memang memilih untuk mudik lebih awal, menyusul adanya larangan mudik dari pemerintah pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dan beberapa kota yang menjadi tujuan mayoritas dari para penumpang yakni ada Surabaya, Madura, kemudian Padang dan juga Bengkulu. Namun meski begitu Fandi dan juga Lista, untuk tren kenaikan penumpang menjelang ataupun memasuki bulan Ramadan tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 5% saja begitu. Terhitung sejak hari Selasa 6 April 2021 hingga hari Minggu ini 11 April 2021 sudah sekitar 1.500 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan memang Terminal Terpadu Pulau Gebang nantinya akan menjadi satu-satunya terminal yang diperbolehkan untuk beroperasi begitu untuk bus antar kota pada saat periode Hari Raya Idul Fitri, yakni dari tanggal 6 hingga 17 Mei. Menyusul larangan mudik oleh pemerintah pada tanggal 6 hingga 17 Mei begitu. Namun untuk Terminal Terpadu Pulau Gebang ini sendiri hanya diperuntukkan bagi para penumpang dengan kriteria khusus seperti yang sudah tercantum dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021, di mana para penumpang yang memiliki anggota keluarga yang sakit, meninggal dunia ataupun dalam perjalanan dinas dengan menyertakan syarat-syarat ataupun bukti seperti surat keterangan sakit, surat keterangan kematian dan juga surat perjalanan dinas. Fandi dan juga Lista.
Baik, terima kasih banyak GB Natasha, laporan Landa langsung dari Terminal Pulau Gebang dan selamat bertugas kembali. Ya, Fandi, untuk aturan larangan ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dari tanggal 6 hingga tanggal 13 Mei ya. Betul, dan tidak hanya mudik Lista dan juga pemirsa, ada banyak hal yang nantinya akan dibatasi, termasuk juga kalau Lista sering ngabuburit, buka puasa, itu dengar-dengar juga akan dilarang. Nanti akan diarahkan untuk ngabuburit virtual katanya. Ngabuburit virtual dan juga sahur on the road juga dilarang. Betul. Dan untuk lebih lengkapnya kita lihat apa saja yang dilarang untuk selain mudik lebaran tanggal 6 sampai 17 Mei, kita lihat ini dia ulasannya. Selama bulan puasa tidak diperbolehkan melakukan perjalanan lintas kota atau provinsi kecuali untuk SPD, kedukaan ibu hamil dan kunjungan rumah sakit. Setiap perjalanan juga wajib menyertakan SIKM dan surat bebas COVID, PCR, antigen maupun genos. Wajib melakukan isolasi mandiri 5 kali 24 jam sebelum melanjutkan perjalanan di daerah tersebut. Dan selama bulan puasa diimbau buka puasa di rumah dengan keluarga inti atau buka puasa virtual. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi dan denda. Nah, ternyata benar semuanya kalau bisa diupayakan untuk dilakukan secara virtual, termasuk buka puasa, dan itu juga termasuk bersama dengan keluarga inti tentunya. Iya, dan kalaupun ada acara buka puasa bersama ya kembali lagi harap dijaga dan maksimal juga sebenarnya 5 orang ya kalau misalkan untuk di dalam rumah. Kalaupun tadi memenuhi syarat untuk mudik, misalnya ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia, itu juga harus ada Surat keterangan tentunya. Dan pemirsa, pro dan kontra mewarnai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membangun tugu sepeda di kawasan Sudirman. Seperti apa informasinya kami hadirkan usai jeda.